Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna li rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana haja watwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu bis safar wal khalifatu bil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wasa'i safar wa kabbatil manzar wa su'il munqalab bil mali wal ahli. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Liridoi ta'ala wa ila hadrati rasul wa qabul min kulli syai'in tawassul wa sur wa hablana min kulli syukurin wa mas'ul. Ya Allah mudahkan Al-Fatihah. Bismillah. Allah itu dia bisa menolong keluarganya sampai satu keluarga dicari di dalam surga nanti. Itu ada hadisnya dan bahkan ada ayatnya. Bahkan kalau dalam ayatnya itu kata Rasulullah siapa? Saya bersama anak-anak yatim, ya, anak-anak al-hafiz. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bu, ini untuk anak hafid ini ada yang hafal baru, ada yang adiknya kakaknya udah 16 ya, luar biasa, 16 juz. Kelas 5. Nah, 5? Kelas 4 SD. Masih kelas 4 SD, Bu. Siapa dia? Dia adalah anak dari adiknya istri saya, Ibu Hajah Indah Retnowati SE, ya, sarjana ekonomi. Makanya dia bisa banget ngatur ekonomi ya. Saya tenang jadinya. Begini, oh ada apa, tenang ya, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mau berbagi kepada ibu-ibu ini dalam rangka melanjutkan studi anak-anak kami ini, cucu-cucu ya, yang hafal 8, yang baru 16 juz hafalan ini luar biasa memang. Kalau saya menceritakan, saya sangat sedih sendiri, saya nangis sendiri. Tapi saya sini mau berbagi sama ibu-ibu. Dia punya kerajinan bikin tempe orek, Bu. Jadi kalau buat tambah-tambahan lauk, Ibu, tempe orek ini dicobain dulu testernya nanti seperti apa. Kalau memang ya setuju Ibu, harganya nggak mahal-mahal. Tambahan makan, silakan. buat tambahan makan. Kalau mau disimpan di rumah boleh, nanti selanjutnya enak ketagihan pesan lagi boleh.
Ya kan, mau digadoin juga boleh. Soalnya beda. Halal, ya. Rasanya beda. Rasanya Beda. pasti beda lah dengan tempe-tempe yang belum digoreng ya. Ya pasti beda tempe digoreng. Atau belum dimasak lain-lain. Kalau temen lah. Ya Bu ya. Bu, Ada juga. saya Ada juga yang lain. cuma mengetuk hati ibu-ibu aja nih supaya habis. Tadi motor saya keberatan bawa nih Bu. Ya. Malah ada yang saya titip di rumah Umar. penyanyi kita noh. Umar. Ibu Mar. Saya titip ya buat besok mau mobil mau ngapain. Ini nih kesian buat yang anak lagi study hafid. Ekonominya kesian, kita bantu dia. Berapa dia punya harga? Murah banget. Cuman Rp20.000 satu box. Mana barangnya sih Bu Haji Ik? Gimana dikeluarin? Sama Haji I ya. Bilang sama Haji I. Bayarnya sama Haji I. Bayarnya sama Haji Ik aja tuh Bu, sama Bu Haji Ik yang diamanakan. Bu Haji Ik itu maksudnya Bu Haji Ik Atika. atau Bu Haji Atika. Hapsari. Dia solid handalan muslimah sebenarnya. Bersama suaminya juga, jangan salah. Kalau udah nyanyi Sunda, mules saya. Kabar Bu Mumun. Tempe-tempe. Tempenya mantap. Di itunya. Namanya nih buatan Indonesia. Buatan Indonesia, buatan Medlan. Mengingat kematian dan masa depan akhirat yang akan dilalui oleh kita manusia ini. Dengan ziarah kubur, manusia akan mempersiapkan diri lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas keseharian manusia sering membuat lalai terhadap masa depan di akhirat. Untuk itu mengajak ziarah kubur Bu Haji Romlah ini adalah mengembalikan manusia agar bisa menyiapkan diri menuju akhirat yang sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Memang sejatinya manusia adalah makhluk akhirat dan sudah direncanakan oleh Allah agar kembali lagi nanti kita ke akhirat. Menggara-gara Adam alaihissalam kita kececeran, ini ada yang di Kampung Obat, ada yang Kampung Guaran, ada yang di Tridaya, ada yang SKU dan selanjutnya. Dalam konteks ziarah sangat tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sunan Turmudi nomor hadis 973. Hadis dari Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur faqad adna li Muhammadin fi ziyarati qubur ummihi fajuruha fa innaha tudzakkirul akhirah rawahu Tirmidzi. Hadis dari Buraidah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya pernah melarang berziarah kubur, tapi sekarang Muhammad telah diberi izin oleh Allah untuk berziarah ke makam ibunya, maka sekarang berziarahlah, karena hal itu dapat mengingatkan kamu akan akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian nanti karena kita ini musafir, Dengerin. sholat jamak dan qashar bagi penziarah yang sudah menempuh perjalanan kurang lebih dari 45 mil atau 80,64 km, atau kalau Mama Dedeh itu bilang udah sampai 90 km, udah ada ketentuan untuk bisa mengqashar jamak orang yang musafir, orang yang berpergian atau dalam perjalanan. Di antara sholat yang dianjurkan dalam Islam adalah sholat sunat safar bagi yang hendak melakukan perjalanan atau bepergian. Tadi di rumah ibu habis sholat subuh, sholat sunat safar itu boleh. Safar kena berpergian, ya, bukan safar untuk orang yang pergi umroh, baik orang pergi haji doang. Ibu yang berpergian jauh boleh melakukan sholat sunat safar. Paham ya Bu? Ini kesunahan disebabkan kebiasaan Rasulullah ma khalafa ahada ala alihi afdalu min rak'ataini yarka'uhuma indahum hina yuridu safar.
tidak ada sesuatu yang lebih utama untuk ditinggalkan seorang hamba bagi keluarganya daripada 2 rakaat yang dia kerjakan di tempat mereka ketika hendak melakukan perjalanan. Hadis riwayat Tabrani. Artinya apa? Kalau kita mau ziarah boleh, kita mau pergi kemana-mana boleh, Bu ya, bukan hanya ziarah aja. Iya. Seseorang yang melakukan perjalanan atau musafir bisa mendapatkan keringanan rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan dalam hal pelaksanaan sholat. Agama Islam membolehkan seorang musafir untuk meringkas sholat qashar. Artinya qashar itu meringkas yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yaitu sholat apa yang bisa? Zuhur, asar, isya, ya Bu ya. Zuhur, asar, isya. Ulama sepakat bahwa qashar tidak berlaku pada sholat maghrib dan subuh. Jadi yang bisa di qashar itu diringkas yang 4 jadi 2. Kalau menjamak boleh, tapi subuh doang nggak boleh tuh. Ya Bu. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Ketika kalian berpergian di bumi manapun, maka bagi kalian tidak ada dosa untuk meringkas sholat. Bu, umpamanya sholat zuhur, udah bisa kan sholatnya ya? Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru. Kalau ikut imam makmuman lillahi ta'ala. Ada di grup itu Bu ya, sudah saya share ya Bu. Kalau yang belum nanti di share ulang, bilang aja ngomong, jangan malu-malu. Nah tadi itu Johor tuh, asarnya bagaimana? Usolli fardul asri rakaataini qasran majmu'an ila zuhri makmuman lillahi ta'ala. Karena ada 2 waktu sholat yang kita gabung, maka diiringi dengan ikoman. Paham Bu? Paham banget Pak Ustadz, itu pelajaran saya. Saya emang suka pergi Pak Ustadz doang. Kemudian asarnya nih, ini kalau ada kan jamak takdim, ada jamak takhir. Takdim itu didahului, asar yang belum waktunya kita ambil di waktu johor. Kalau jamak takhir adalah johornya diambil di waktu asar, terlewat waktunya waktu asar, itu macamnya jamak takhir. Paham ya Bu ya? Iya Pak Ustadz, emang Pak Ustadz doang, gue udah sering begitu. Ngaji tahu doang emang. Biarin aja dia ngomong dia sendiri. Usolli fardul asri rakaataini qasran majmu'an ilaihi zuhru makmuman lillahi ta'ala. Nanti pokoknya kalau kita berjalan bersama-sama mah bareng-bareng kita Bu, jamaah. Ya karena kita menginginkan dapat pahala banyak. Salatul jamaati afdalu min salatul fardhi sab'un wa isrina darajat. Salat berjamaah lebih bagus daripada salat sendirian. Ada satu hadis menyatakan 27 derajat, hadis yang lain bilang 25 derajat, yang jelas lebih bagus daripada salat sendirian. Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ketinggalan salat 27 rakaat ya Rasul. Apakah sama ya Rasul dengan berjamaah?" Apa kata Rasul? Bukan, nggak sama. Ibarat orang main kejar-kejaran, lu tetap aja barisan yang nomor 2 kejar-kejaran itu. Sampai seperti itulah keutamaan daripada sholat berjamaah. Makanya kita Bu, nanti sholat berjamaah. Ziarah hukumnya bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Tapi sholat hukumnya tetap wajib fardu ain bagi setiap pribadi muslim. Jangan sampai kita ziarah ninggalin sholat. Bapak Ibu ya, paham ya Bu ya? Awas, apa tuh? Oh jatuh, itu biasa. Kita kisah qashar, sholat yang 4-4, qashar itu meringkas. Kalau jamak boleh, ya menjamak. Soal maghrib bisa di qashar nggak maghrib? Nggak bisa di qashar, tapi di jamak boleh dia, digabung dengan sholat isya. Jamak itu menggabung, tapi kalau qashar meringkas. Nggak ada sholat maghrib yang 3 rakaat menjadi 1,5 rakaat, kagak ada.
Sampai saat ini pelajaran-pelajaran yang kita dapati tidak ada seperti itu. Demikian sekilas info. Mari kita sama-sama baca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, Bu. Bu, sambil ngaji ya. Belum nyampe ini belum. Kita baca setiap hari pagi dan sore. Pagi dan sore soal 3 ayat surah Al-Hasyr. Niscaya Allah akan turunkan 70.000 malaikat menjaga kita di hari itu. Udah pernah hamalan kan belum Ibu? Apa udah hafal? Apa kemarin di waktu pergi ke masjid umum udah dikasih tahu. Dari Miqal bin Yasar, Rasulullah pernah bersabda begini, Bu. Siapa orang yang membaca 3 ayat surah Al-Hasyr di waktu pagi, 3 ayat terakhir. Hah? 3 ayat terakhir. 3 ayat terakhir di waktu pagi, maka dia akan Allah akan turunkan 70.000 malaikat dan menjaganya sampai waktu sore. Kalau orang yang di waktu sore membaca lagi 3 ayat surat terakhir dari surat Al-Hasyr, maka akan dijaga oleh Allah sampai pagi hari. Apa ayatnya itu? Udah hafal ayatnya, Bu? Apa? Lama amat. Oh, video. Ayatnya yang pertama, Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Satu ayat. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. 2 ayat. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Apa, Bu? Ayo. Ayo, Bu. Buka Google. Suruh buka Google. Ayo. Buka Google. Gak Nah, ayat yang ketiga. Wallahu la ilaha illahu al-malikul qudusus sudumul. Nah itu. Apa mulanya? Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Nah, itu orang sholat. Itu orang lagi dipakai sholat ayatnya. Paham tadi, Bu ya? Ini tolong dihafal. Ibu-ibu kan pasti baca nih surah-surah ini, sering dibaca itu 3 ayat surah Al-Hasyr. 3 ayat terakhir. 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Surah ke-59. Surah ke-9. 9. Apal nggak, Ibu? Nah, inilah tata cara kita ini, kita ngasih saling berbagi, tujuannya supaya kita bisa mengamalkan. Ketika kita mengamalkan di pagi hari, Allah turunkan 70.000 malaikat menjaga kita sampai sore hari. Ketika dibaca sore hari, Allah turunkan 70.000 malaikat menjaga kita sampai di pagi hari. Terus berputar begitu. Ini harus dihafalin ya, Bu ya. Ayo kita baca bareng-bareng seperti tidur baik Masa saya sendirian ngomong? Ayo bareng-bareng. Amin. Amin. Allahumma ij'alhu awsil sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim. Amin. Qira'ati suratul Fatihah. Amin. Qira'ati suratul Ikhlas. Qira'ati suratul Mu'awwidhatain. Amin. Wa'an lana wa rahmatan wa maghfiratan liruh. Amin. Sanbun jati jilqan rasulihi bihadzal maqam. Amin.
Amin. ومحللنا من قول لا إله إلا الله آمين. وسبحنا من قول سبحان الله بحمده آمين. وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هادية منا وسيلة آمين. ورحمة نازلة آمين. وبركة شاملة آمين. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه آمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم آمين. اللهم انزل الرحمة والمغفرة آمين. على أهل القبور خصوصا سيد هداية الله سيد gunung jatuh وأزواجه وذريته في هذا المقام آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. ارفع لهم الدرجات وضرب لهم الحسنات آمين. وكفر عنهم السيئات آمين. وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات آمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأهلنا وأخواتنا ولكل كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا ما يتبعنا سكينا ولا مدعونا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah setelah kita ziarah ke makam Sultan Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah, kita berdoa pada makam ini, kemudian orang-orang istri-istri beliau, keluarganya, anaknya, cucu berucunya, keluarga dan kerabat dekat yang dikuburkan di makam ini kita sudah doakan semua. Selanjutnya sekarang kita berdoa untuk diri kita. Kita mohonnya kepada Allah, bukan minta kepada kuburan musyrik ya. Mintanya kepada Allah, la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan di atas permukaan dunia ini kecuali hanya kepada Allah. Ya, kita berdoa mudah-mudahan berkat kita rajin ziarah di makam para aulia Allah di Indonesia, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat, semua. Mudah-mudahan Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama memberi kesempatan kepada kita untuk bisa ziarah ke makam makbarah paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ziarah ke makam makbarah, kalau tidak haji ya umrah, karena biaya transportnya lumayan. Ayo kita sama-sama renungan hati kita, tundukkan hati kita, kita bermunajat mohonnya kepada Allah. Saya berdoa diridhoi ta'ala wa ila hadrati rasul wal qabul min kulli syai'in tawassul was surur wa hablana min kulli su'ulin wa mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim adada ramdirab. Salatan tarzukuna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ila baitil atiq di ziyarati qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin Siddiq. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah
wala tahrimna fil jinani ruyata. Allahumma rzuqna hajjab baitikal haram wa ziyarati qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yasir lana ya Allah ziyarata haramika min qablu an tumitana. Allahumma ballighna ziyarata wa Makkahal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah wa ziyarati qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum junubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adnin dzalikal fawzul azim. Waduh, ibu-ibu, mari kita sama-sama baca syahadat negor nih. Kita baca ini akhir surat, 3 ayat terakhir surat Al-Hasr ya Bu. Ya Bu, ini karena kita menjelang waktu malam. Kita baca di sore hari menjelang waktu malam agar Allah menurunkan 70.000 malaikat lagi untuk menjaga kita sampai waktu pagi. Ayo kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Terusin aja. Al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul bari'ul musawwiru khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya Bu ya. Malaikat mencur sok banget mereka ketemu malaikat. Hati saja penggeretek aja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada ayat tadi. Dalam surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 12 Allah berfirman seperti yang saya sebutkan tadi, seperti yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu kutunjukkan satu jalan perniagaan yang kelak akan melepaskan kamu dari azab yang maha dahsyat? Ini Allah yang ngasih tahu loh Bu. Allah yang ngasih tahu, Tuhan kita yang menciptakan kita, menciptakan langit bumi serta di antara keduanya, ngasih tahu kepada kita makhluknya. Maukah kamu? Kita Bu, jangankan dikasih tahu oleh Allah yang menciptakan kita, kita dikasih tahu sama teman kita aja dah. Pak Haji, jangan jalan ke situ Pak Haji. Emangnya kenapa? Di situ lagi ada pembongkaran, lagi ada bangli apa? Pembongkaran bangunan liar, bangunan liar di sekitar jalan Jati Baru. Jati Baru apa Kali Baru? Bukan Jati Baru, Kali Baru. Lalu setelah dikasih tahu, saya mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya naik muter jalan lewat Mangun Jaya 2. Aman ke situ, masih dalam perumahan. Karena yang digusur di sekitar pinggir kali. Itu pakai doser loh Bu. Ada yang teriak-teriak. Itu bangunan gede-gede banget, mana yang bagus banget bangunannya. Udah kayak rumah bener. Lagi itu orang nggak mikir ya. Yang ngasih tahu loh. Jawaban yang paling tepat, rasional dan benar, kita pasti mau. Maukah kamu kutunjukkan satu jalan perniagaan yang kelak akan melepaskan kamu dari azab yang maha dahsyat? Mau? Apa jalannya itu?
cuman ada dua. Yang pertama tu'minuna billah wa rasulih. Yang kedua wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kau tahu yang demikian itu lebih baik bagimu. Luar biasa. Jalan yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Laksanakan itu. Tuh. Ya Bu, jadi laksanakan perintah Allah. Sholat sehari semalam 5 waktu kita laksanakan. Kalau kita dalam safar pergian ada tata caranya. Sholat bisa digabung, bisa dijamak, bisa digosor, ada ketentuannya. Jarak tempuhnya pun juga ada. Laksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan hartamu. Harta dulu. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Amwalikum itu dengan hartamu. Bu, Allah anjurkan kita kalau kamu mau terhindar dari azab yang maha dahsyat, tuh taati perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah artinya dengan hartamu. Artinya harta itu kita harus bersedekah, berinfakkan harta kita untuk kepentingan kita. Nabi Musa tahu Nabi Musa, Bu? Bu, Nabi Musa tahu Nabi Musa? Tahu di mana? Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang, kalau kata bahasa kita orang Indonesia nih, nabi yang rewel. Tahu rewel? Paham nggak rewel ya? Nanya mulu. Itu rewel namanya. Namanya tercatat di dalam Al-Quran. Nabi Musa itu 136 kali disebut. Dan Nabi Musa adalah seorang nabi yang mendapat julukan Ulul Azmi, mempunyai tingkat kesabaran yang luar biasa. Dan juga Nabi Musa adalah sebagai seorang nabi yang dijuluki Kalimullah. Yang Kalimullah artinya yang berkata-kata langsung kepada Allah, yang mendapat wahyu dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Luar biasa. Kita tahu malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, tapi Nabi Musa langsung dari Allah dapat wahyu tanpa melalui malaikat Jibril. Salah satu ayatnya aja kita temukan di Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata kepada Nabi Musa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini jam berapa udah ya? Belum maghrib ya? Bukan, kalau maghrib kita mau niat bareng-bareng. Rahmati Allah, selingan dikit ibu-ibu yang mungkin baru pertama bergabung. Kok Pak Haji nggak jarah ke Jawa Tengah, ke Demak, ke Kalijogo, kemana kita itu? Kemana? Ntar dulu ke Kudus, kemana? Ibu kalau ada yang bertanya begitu, itu belum lama, baru kemarin kita udah ke situ lagi. Makanya sekarang kita ambil rutenya sekarang langsung begini aja. Yang belum pernah kita kunjungi, perasaan hampir setiap tahun kita itu memang paling banyak destinasi wisata. Destinasi itu lebih banyak di daerah Jawa Tengah. Jadi mohon maaf kepada ibu yang baru-baru, kok jaraknya nggak sampai kesekian wali. Nah makanya tadi kita ziarah di makam Sunan Gunung Jati saja. Selanjutnya kan kita sudah wasilahkan ya, apa namanya, wali-wali yang lain yang kita lewati. Dengan demikian, karena waktu yang sangat singkat ini dan murah sekali, kita ambil jalannya seperti ini ya Bu ya. Bagi ibu-ibu yang belum tahu nih, saya kasih tahu.
Ini bersama Ibu Haji Romlah ketuanya, Bu Haji Umi, Bu Haji Jayati bosnya. Ini apa namanya, kita jalan yang betul-betul terjangkau dan sangat murah. Cuman 750.000 2 kali nginep di hotel. Murah nggak tuh? Murah banget kalau kata saya. Sampai saya dikatain begitu nge-share grup sini ngasih. Lihatlah kamu, berjuanglah kamu dengan hartamu. Harta diminta, harta diberikan. Kalau kau akan mendapat surga nantinya, yang di dalamnya itu Masya Allah luar biasa. Berjihad di jalan Allah dengan hartamu. Nabi Musa tadi kan saya kasih tahu Nabi Musa ya. Nabi Musa ketika dialog dengan Allah itu, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kata Nabi Musa, ya Allah, kira-kira, kalau kata bahasa kita mah, manakah amal ibadah yang kau senangi ya Allah? Kemudian Allah berfirman, oh, dengerin kan nih? Dengerin. Nabi Musa tanya kepada Allah, karena dia Nabi yang Ulul Azmi, Nabi yang Khalilullah. Ya Allah, mana amal ibadahku yang kau sukai? Apakah salatku ya Allah? Kemudian Allah jawab, singkatnya Allah jawab dah. Apa kata Allah? Bukan, salatmu hanya untukmu. Kenapa? Dengan salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah pelakunya orang yang salat dari perbuatan keji dan munkar. Artinya, kalau sholat yang benar, sholat yang begitu. Kalau orang itu sholat juga, tapi melakukan perbuatan keji, perbuatan munkar dia lakukan, berarti sholatnya dipertanyakan. Dia sholat tapi masih mau berbohong. Dia sholat masih mau menipu. Dia sholat masih mau korupsi, kolusi. Berarti sholatnya belum benar. Karena sholat yang benar, sholat yang mampu mengubah pelakunya anil fasa iwal Munkar. Iwal Munkar. bukan iwal anjen ya, ini kalau nyanyi Sunda kan ada iwal anjen Haji ya. Ngomong supaya tawa be, gue kayak ngosin dikit dah. Lagu apa yang begitu ya? Kemudian setelah dikasih tahu seperti itu, Nabi Musa, namanya Nabi rewel, nanya lagi, apakah puasaku ya Allah yang kau sukai? Bukan. Puasamu hanya untukmu. Dengan puasa itu mengekang hawa nafsumu. Bukan juga. Puasa kan kita mengekang hawa nafsu, dari bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Allahumma Soyiban nafi'a. Allahumma soyiban nafi'a. Allahumma soyiban nafi'a. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Musa tanya lagi, apakah puasaku ya Allah? Bukan. Puasamu hanya untukmu. Dengan puasa itu akan mengekang hawa nafsumu. Namanya Nabi Musa rewel, nanya lagi, apakah zikirku ya Allah? Bukan. Zikirmu hanya untukmu, karena dengan zikir akan membuat hatimu menjadi tenang. Ala inna bi zikrillahi tatmainnul. Hanya dengan zikir hati menjadi tenang, jiwa akan menjadi lapang. Baca Quran masuk kategori berzikir, Bu. Sering baca Quran, sering. Baca Quran jangan bulan Ramadan doang. Gua sekian juz, masuk di grup, lebay banget. Ya kan? Gua udah sekian juz nih, gua udah juz nih, gas juz baik ya. Lebay amat. Yang tahu kan ibadahmu hanya Allah, udah nggak usah ngomong. Oh, ini melapor. Kan syiar. Kan syiar, bukan syiar juga, lagi keseringan, jadi malu gitu leh. Terus apakah zikirku ya Allah? Bukan, zikirmu hanya untukmu, karena dengan zikir membuat hatimu jadi tenang. Ya Allah, Nabi Musa nanya lagi, kalau gitu apa ibadah yang paling kau suka ya Allah?
Kemudian Allah berfirman, ketika kau bersedekah, ketika kau memberi, ketika kau berinfak, aku ada di sisimu. Masya Allah. Ya. Ternyata amal ibadah yang disukai oleh Allah bersedekah, berinfak. Maka banyakin sedekah, jangan di Ramadan doang. Di bulan ini masuk kata bulan Muharram, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Orang yang melakukan amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa sekarang? Zulqa'dah. Haram 3 bulan berturutan, yang satu misa bulan Rajab. Rajab itu masuk kategori Ashharul Arba itu 4 bulan yang diharamkan. Ibu-ibu yang diharamkan, ibu-ibu yang diharamkan. Ya mimpi yang dirahmati Allah. Ngomong mulu sih. Ibu yang dirahmati Allah, jadi banyakin sedekah karena sedekah itu amal yang sangat disukai oleh Allah. Kok itu bukan hanya dengan harta saja, dengan senyum juga sedekah, menyapa temen, ya nggak Bu ya? Tenaga juga sedekah. Pikiran, bahkan kata hadis Nabi, mana kosot sedekatan min mal, harta tidak akan pernah berkurang dengan sebab sedekah. As-sadaqatu tatba'ul bala, sedekah bisa menolak bala. Supaya kita sembuh penyakit kita nih, kita sedekahin aja udah. Yang kira-kira sedekahnya mengalir, bermanfaat. Punya temen mau umroh sono kemari, gua nitip ya, tolong beriin Al-Quran gua di sana. Begitu itu masuk tuh. Ingin pak namanya kita. Ya Bu ya. Kata Bang Haji Romaira mah katanya begini. Takkan susah karena sedekah, tahu dengan bahasa, senyum juga sedekah, atau dengan bahasa, senyum juga sedekah. Kun basasan wala takun ghidbanan. Jadilah engkau seorang yang selalu senyum. Jangan jadi orang yang selalu cemberut. Dompet tanggung bulan. Kau dompet tanggung bulan seperti apa sih? Nggak bisa mingkem doang ya. Tutup itu dompet. Nggak pernah angop. Rapet terus. Itu Pak Haji kok pakai nyanyi. Ya kita kan tidak mengasih tahu lewat syair lagu. Orang-orang kan senang pada nyanyi, makanya kita ambil lagu buat nyanyi, ngasih tahu. Tuh. Cemberut aja muka ditekuk, jangan. Biasa aja kita tertawa, apalagi acara silaturahmi begini, masya Allah. Senyum aja. Apa? Menyambut kepulangan suami dengan senyumnya. Lihat suami katanya. Lihat orang lain. Kata Ustadz Hilman nih. Tahu Ustadz Hilman? Tahu. Hati kita itu nanti akan bercermin kepada wajah kita dan semua raga kita. Kalau hatinya senang, gembira, ya insya Allah raga kita semua berjalan sesuai fungsinya. Tapi kalau hati sudah mulai dongkol, delit tahu delit, benci tahu benci. Ya. Cinta. Nanti juga akan berpengaruh kepada fisik dan anggota tubuh kita. Makanya bebaskan aja hidup. Ya Bu. Ya. Jadi banyakin sodako. Tuh banyakin sodako. Ya Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena sodako itu pahalanya luar biasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
artinya tahu artinya. Masalul ladzina yunfikuna fi amwalikum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya sama dengan satu butir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya itu ada 100 biji, berarti satu, jadi berarti berapa? 700. Jadi orang yang bersedekah 10.000 dibalas 700, ya kan? 100 dibalas 700, kalihin aja udah, 1 dibalas 700. Masya Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah maha mengetahui, maha menghendaki memberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi jangan takut kalau kita bersedekah ya Bu ya. Bersedekah takut. Saya cuma mesen doang kalau ibu. Bapak-bapak juga saya mesen kadang-kadang ke masjid itu duit bawa semua duit yang